Sebuah lukisan karya mantan presiden dilelang buat tujuan amal. Kedengarannya mulia banget kan? Tapi, gimana kalau lukisan itu laku dengan harga yang wow, fantastis? Nah, disitulah muncul pertanyaan lain. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini tuh murni seni dan kemanusiaan, atau jangan-jangan ada permainan kekuasaan di baliknya? Pusat dari semua keramaian ini cuma satu angka, 6,5 miliar rupiah. Angka ini adalah harga yang didapat untuk lukisan berjudul Kuat dan Laksana Kuda Api, karya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Angka sebesar ini bukan lagi sekedar harga, tapi pemicu perdebatan nasional. Jadi, pertanyaan utamanya begini, apakah kita lagi melihat sebuah apresiasi seni yang tulus, atau ini sebenarnya sebuah transaksi simbolis antara para elit politik dan pebisnis? Nah, inilah inti perdebatan yang bikin opini publik jadi terbelah. Oke, biar paham kita coba lihat dulu dari sisi kecurigaan publik ya. Kenapa sih transaksi ini kok langsung bikin banyak orang bertanya-tanya? Yuk kita lihat faktor-faktornya satu persatu. Sekarang, coba kita lihat siapa aja pemain utamanya di sini. Di satu sisi, ada Pak SBY, jelas seorang figur politik yang sangat besar. Terus yang beli siapa? Dato' Lo Takwong, seorang Taipan papan atas. Dan acaranya sendiri diselenggarakan oleh Partai Demokrat. Nah, pertemuan tiga elemen ini, politik, bisnis raksasa, dan partai, ya otomatis bikin alarm potensi konflik kepentingan jadi bunyi kan? Rasa curiga publik ini dipicu sama tiga hal utama. Pertama, lonjakan harganya yang gila-gilaan. Coba bayamin, dari tawaran awal cuma 200 juta rupiah. Kedua, yaitu tadi, pertemuan antara elit politik dan bisnis yang barusan kita bahas. Dan yang paling penting, semua ini terjadi di Indonesia, di mana kita tahu, sejarah mencatat hubungan semacam ini seringkali berujung pada praktik yang namanya patronase. Jadi, apa sih patronase itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah praktek di mana orang yang berkuasa ngasih keuntungan atau dukungan buat para pendukungnya. Dalam kasus ini, yang dikhawatirkan publik adalah jangan-jangan pembelian ini semacam cara untuk membeli pengaruh atau akses di kemudian hari. Nah, inilah inti dari potensi konflik kepentingan yang dicurigai itu. Oke, sekarang kita geser dulu. Mari kita lihat dari sudut pandang yang beda banget, yaitu dunia seni dan lelang amal. Karena ternyata dalam konteks ini ada logikanya sendiri di balik harga yang selangit itu. Nah, ini poin kuncinya. Kalau kita mau ngerti sisi lain dari cerita ini, kita harus paham. Menilai lukisan di lelang amal cuma dari bagus atau jeleknya itu sama aja kayak kita nilai kado dari bungkusnya doang. Isinya, dalam hal ini tujuannya, itu jauh lebih penting. Aturan mainnya memang beda, teman-teman. Di sini kita bisa lihat rinciannya. Ada 4 faktor penentu nilai di lelang amal. Pertama, jelas reputasi yang bikin lukisan. Ini bukan seniman biasa loh, ini mantan presiden. Kedua, momen acaranya itu sendiri, yaitu penggalangan dana. Ketiga, komitmen si pembeli terhadap tujuan sosial acara itu. Dan yang terakhir, tentu aja nilai simbolis dari karya seninya. Kalau semua ini digabungin, harga yang tinggi jadi jauh lebih masuk akal kalau dilihat dari perspektif ini. Nah, sekarang kita dihadapkan pada dua narasi yang kayaknya bertolak belakang kan? Kecurigaan publik melawan logika lelang amal. Jadi, mari kita coba pisahkan mana yang sebetulnya persepsi dan mana yang fakta. Ini dia fakta kuncinya yang harus kita pegang. Walaupun spekulasi dan kecurigaan beredar luas banget, tapi sampai saat ini tidak ada satupun bukti konkret atau temuan hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran atau transaksi terselubung di balik lelang ini. Dan perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Publik melihat harga itu sebagai simbol relasi kuasa, potensi patronase. Sementara itu, dari kacamata seni dan amal, harga segitu adalah gabungan dari reputasi sang seniman dan komitmen filantropi si pembeli. Apa yang oleh satu pihak dianggap mencurigakan, oleh pihak lain dianggap sebagai praktik yang wajar. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik apa dong? Kontroversi ini sebetulnya hidup dan berkembang di ranah persepsi. Ini adalah pertarungan antara bagaimana sesuatu itu terlihat versus apa yang bisa dibuktikan. Dan kita tahu, dalam dunia politik, kadang-kadang persepsi itu bisa sama kuatnya dengan fakta. Akhirnya, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin lebih besar lagi. Dalam sebuah acara di mana amal, seni, politik, dan bisnis ketemu jadi satu, di mana sih sebenarnya kita harus menarik garis batas antara niat baik, upaya membangun pengaruh, dan bagaimana publik menafsirkannya? Pertanyaan ini mungkin nggak ada jawaban mudahnya ya, tapi sangat penting untuk terus kita pikirkan bersama.